Aku inget deh zaman dulu tuh ya, kan ini mah biasa nih yang sering kita denger ya. Kalau emak-emak tuh kayak si itu tuh, Iya. pinter, Dibanding-bandingin. sarjana, ini gitu kan. Udah punya rumah. Iya, punya rumah Dibanding gitu. Iya. Padahal kan anaknya mungkin juga sukses, tapi dengan versi anaknya itu. Versinya dia ya, Betul. versi Ada juga yang berbeda. Ayo cepet, masukin. Terlalu lemah. Aduh, ternyata nggak gampang ya, susah Iya, juga susah ya. Yuk kita bahas yuk. Yuk ngobrol yuk. Yuk. Iya ya. Ternyata nggak segampang yang kita pikir ya. Kita Kelihatannya gampang ya. Kelihatannya gampang ya. Ternyata. Masukin gitunya kan lubangnya lebih gede daripada bolanya. Mencapai goal, target. Iya, mencapai target. Mencapai target itu tuh rasanya kalau tercapai berasa sukses, bahagia banget gitu ya. Seneng banget ya. Ya begitulah definisi Kesuksesan. Mungkin buat tiap orang beda-beda kali ya. Pastilah beda ya. Karena mungkin ada Gitu ya. target goal tertentu. Coba di kalau masing-masing. dari kita nih berempat nih, versi sukses kita, kalau kita merasa sukses tuh kalau udah mencapai apa? Kalau tadi kan kita masukin bola, Iya, gol kan, goalnya Iya, itu maksudnya goal ke seneng. situ. Itu aja seneng tuh ya. Pas udah masuk aja seneng tuh. Iya. Apa nih? Dari mana? Dari Roslyn. Roslin lagi. Yang lain dulu, Acel dulu dah. Lu dulu lah. Dari aku. Iya. Biar Kalau- Koko seneng. suksesnya gimana, Cel? Kalau Cel. versinya Goal Acel. Sukses versi lu, Cel. Kalau aku, menurut aku sih belum 100% sukses gitu kan. Karena aku kepinginnya lihat anakku lulus, selesai sekolah, dia nanti menikah, menjadi orang sukses, keluarganya bahagia. Itu tujuan aku tuh seperti itu gitu. Tapi kalau ditanya hal yang kecil gitu ya, untuk yang kecilnya gitu. Apakah kamu sukses? Ya, aku sukses karena menurut aku keluargaku ya bahagia gitu. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Kalau mau apa aku bisa gitu kan. Mau jalan-jalan bisa. Mau belanja-belanja bisa. Pas lagi perlu bisa. Iya, iya. Kalau perlu apa? Bisa. Bisa, Ya. iya. Kalau nggak Gitu. perlu, ya udah. Nggak perlu. Ya, menurut aku gitu. Jadi ya bahagia gitu. Keluargaku ya saat ini ya bahagia gitu. Kalau siapa nih sekarang? Itu. Kan sweet. Naik. Kalau aku ya, sebenarnya aku punya, kalau dibilang goal, aku pernah punya goal untuk pengen punya satu tempat gitu, sekolah atau sanggar. Itu sebenarnya udah terpenuhi gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kayaknya dulu maksudnya nggak muluk-muluk, cuman kepengen punya satu wadah aja. Tapi itu terlaksana gitu. Dan buat aku itu pencapaian, itu kesuksesan aku. Dan aku di situ ketemu banyak anak-anak dengan berbagai karakter gitu. Aku bisa lihat mereka bertumbuh. Ada anak yang
Dari nggak bisa Iya, jadi bisa, dari ada yang anak- pemalu betul, jadi berani gitu, dan Iya. ada anakku yang satu autis gitu loh. Makanya aku amazed banget, kadang-kadang Tuhan tuh kirimkan aku anak-anak yang di luar dari prediksi aku gitu ya. Ditaruh di sanggar itu sampai sekarang. Dia memang sudah besar, tapi pencapaian dia tuh buat aku mungkin kalau seumurannya dia tuh ya, dia dibilang lambat, tapi buat aku itu kemajuan luar biasa buat dia gitu. Step kecilnya dia itu buat aku langkah besar gitu. Jadi buat aku, itu satu suksesnya aku yang aku lihat gitu. Aku bisa ngelihat anak-anak, ya itu tadi ya, anak-anak yang aku didik, aku bisa lihat progresnya mereka. Buat anak-anakku juga mungkin untuk jadi orang, belum, maksudnya bukan jadi orang ya, maksudnya sukses sekarang udah jadi orang ya, maaf ya. Maksudnya gini, kan orang pada bilang kalau anak lu belum jadi orang gitu kan, istilahnya belum jadi orang itu lu belum sukses. Enggak, kalau buat aku bisa sekolahin mereka sampai sekarang, aku dan suamiku bisa nyekolahin mereka sampai sekarang selesai universitas, itu buat aku sukses gitu loh. Itu hal-hal yang buat aku bersyukur banget. Iya. Bersyukur banget. Sebenarnya kalau dibilang suksesnya banyak sih ya, tapi itu aja yang buat aku ya sukses yang menurut versi aku. Oke. Nah, sekarang Cantik. Oke. kita dengar. Mirip ya. Karena kan kita backgroundnya mungkin pengajar nih. Iya. Pengajar. Jadi kalau saya juga ngelihat anak didik kita, terus dia berhasil gitu ya, sukses gitu, tuh saya lihat dia tuh udah punya perusahaan sendiri atau juga kerja tapi berhasil gitu. Itu bangga gitu. Jadinya kayak wah, nggak sia-sia ya kita mendidik dia gitu, dia bisa menjadi orang yang sukses gitu kan, dia bisa berhasil di pekerjaannya apa. Anda pun sukses sebagai dosen. Nah, itu mungkin sebagai ini ya. Tapi kalau secara pribadi mungkin karena agak-agak seniman ya saya tuh ya. ada hubungannya dengan Kayaknya aku aja nih ya. Ada hubungannya dengan art. Jadi kalau kita bikin karya terus diapresiasi aja udah seneng. Itu udah bahagia. Karya kita Orangnya diapresiasi. ini. Benar. Apapun lah gitu, apakah itu benar. ya apapun lah pokoknya karya kita diapresiasi orang, rasanya itu kayak Seneng ya. Ide kreatifnya terrealisasi gitu terrealisasi ya itu udah bikin seneng happy lah, banget ya. happy ya. ya. Nah, aku juga mirip tuh kayak Cianti. Aku kan seneng bikin sesuatu tuh. Ada ide-ide kreatif apa gitu ya. Either itu ntar bikin parcel lah, bikin apa. Tuh kalau punya ide sesuatu, terrealisasi idenya, itu seneng banget gitu. Dan dulu nggak merasa itu sebagai satu kesuksesan ya. Mungkin aku merasa gini, kita itu kadang dididik, dibesarkan itu, diberikan standar sukses itu oleh orang lain. Iya kan? Jadi ada orang-orang lain di luar kita atau yang kita lihat di luar kita, itu yang kita jadikan standar sukses. Tapi setelah sekarang ini gitu ya, kita mengerti gitu bahwa oh iya, ternyata hal-hal kecil dalam hidup kita yang bisa kita capai, yang bisa kita realisasikan dan membuat kita berbahagia, happy, senang banget ya. Itu spesifik. Spesifik dengan masing-masing pribadi, kepribadian orang, latar belakang, dan juga kayak tadi kan Cianti bilang sama Naing kan karena guru. Lihat hal yang kecil, lihat hal yang kecil atau dari pencapaian murid itu merupakan kesuksesan gurunya juga. Kalau aku sama Acel yang backgroundnya mungkin kita lebih banyak di rumah, ada ibu rumah tangga ya, kalau Acel mungkin ada klien gitu ya. Nah, jadi definisi kita yang setiap harinya ngurusin rumah tangga anak, definisi sukses itu adalah ketika kita ngelihat wah anak-anak kita udah lewatin satu fase ini, dia udah bisa ini, dia udah lebih pintar ini, dia mencapai ini. Nah, jadi ternyata definisi sukses itu kita nggak boleh pakai patokan juga ya. Patokan ya. Nggak boleh memakai definisi orang gitu kan, apa yang orang bikin gitu, karena tiap orang bisa beda-beda ya, gitu kan. Aku ingat deh zaman dulu tuh ya, kan ini mah biasa nih yang sering kita denger ya. Kalau emak-emak tuh
kayak si itu tuh. Iya. Pinter. Dibanding-bandingin. Nah, ini gitu kan. Udah punya rumah, Iya, punya rumah. Dibanding gitu. Iya. Padahal kan anaknya mungkin juga sukses, tapi dengan versi anaknya itu. Versinya dia ya, Betul, versi ada juga. versi yang berbeda. Itu tuh anaknya si itu tuh udah dapat pasangan, udah kawin, udah punya anak gitu kan. Itu Iya. juga kadang-kadang Ini Udah suksesnya dibandingin. belum dapat Dibandingin. pacar gitu Iya. ya, Cel. Dibanding-bandingkan. Jadi memang kesuksesan itu gak boleh dibanding-bandingkan ya. Kita tidak bisa menyamakan. Iya, Iya. menyamakan atau Sukses membanding-bandingkan seseorang dengan- sukses orang dengan diri kita sendiri ya. Iya. Dan kita harus membandingkan dengan diri kita sendiri. Aku pernah dengar sih ada kayak statement yang kayak gitu kan, bahwa kita itu harus berkompetisi bukan dengan orang lain, jangan bandingin kita dengan orang lain, tapi dengan kita di hari kemarin gitu, Betul. dengan kondisi Ya. kita yang sebelumnya gitu ya. Sebetulnya kita udah one step ahead, atau Iya, bahkan kita udah banyak pencapaian ya. kita udah banyak sebetulnya gitu kan. Dan Dan contohnya itu ya pelari ya. Misalnya dia sprint gitu kan, berapa detik gitu kan. Misalnya dia mencapai 58 detik. Tapi terus dia fight lagi gitu, latihan terus. lagi. Bisa sampai 57 detik. Itu kan Iya, pencapaian. iya, betul. Iya, Ya betul, kan? betul. Walaupun cuma satu detik, Itu tapi satu kan detik, udah tapi itu pencapaian yang luar biasa itu. udah lebih cepat dari aku baru sebelumnya. kejadian juga tuh kemarin ini ya. Aku bikin satu artikel nulis gitu ya, 1000 kata aja. Buat aku tuh kayaknya lama banget, mikirnya seminggu, ngetiknya seharian, bisa 8 jam udah barang kerja. Apaan sih gitu ya. Tapi makin sering aku kerjain gitu ya, ini udah berapa artikel, ternyata Udah iya, dengan 800 kata ternyata aku bisa mengerjakannya hanya dalam waktu misalkan 3 jam gitu. Yang terakhir ini tadi berapa jam ya? Itu tuh buat aku, wow, Pencapaian sampai tuh ya. ambil sendiri. Ternyata udah lebih pinter. Udah lebih biasa. Iya, ternyata udah bisa lebih cepet gitu kan. Udah tahu triknya gitu kan, gimana. Itu ya. Dan ya itulah kesuksesan kecil mungkin yang dalam hidup kita mesti kita syukurin ya. Ya, Ya, kita betul. syukuri dan kita rayakan ya. Kita rayakan. benar kayak tadi ya. Simpel aja ya. Simple ya gitu. Kadang kita lupa sih karena kita terlalu tinggi menempatkan Iya, betul. sebuah Iya. definisi kesuksesan Kesuksesan. dalam Iya. hidup kita ya. Jadi kita nanti lama ya happy-nya atau bahagianya gitu. Bahagianya lama, tertunda-tunda terus ya. Karena targetnya kejauhan gitu. Targetnya kejauhan. Terus kalau misalnya targetnya itu menikah gitu dengan seorang yang kaya. Aduh, kapan dapet ya? Jadi happy-nya kapan ya kan? Iya, nggak happy-happy gitu ya. Happy ya kan? Ya udah ketemu kenalan sama orang baru aja kita udah happy. Iya, itu punya temen, nah, udah temen happy, baru udah happy. gitu kan. Itu kan one step ahead. Iya. Iya, Ya, mungkin dari situ betul, nanti betul. bisa calon Berlanjut ya. ya. Jadi calon. Iya kan? Siapa tahu ya benar. Iya. Tadi pakai topeng dibuka ganteng. Betul. Ngada-ngada. Ya, gitulah. Jadi ya mungkin sahabat-sahabat perempuan juga harus merenungkan ulang gitu Iya. ya. Definisi suksesnya apa gitu. Jangan sampai kita lupa ternyata sebenarnya kita udah mencapai kesuksesan sehari-hari, tapi kita lupa bersyukur, kita lupa membuat diri kita bahagia atas Betul. kesuksesan itu gitu. Betul. Karena kita pasang standar orang lain dalam kesuksesan itu. Atau kita pasang standar yang terlalu tinggi sehingga kita melupakan hal-hal sederhana yang sebetulnya sudah kita capai. Betul. Bener loh. Kebanyakan kan tadi nih, aku tuh kepikirnya, pikir, oh aku belum sukses ya. Ternyata aku tuh melihatnya tuh terlalu besar gitu kan. Ternyata kita tuh harus melihat hal-hal kecil itu, ternyata itu pencapaian kita. Itu Pencapaian juga betul. ya. Iya, itu juga sukses gitu. Ya contohnya kayak aku bisa menolong klien gitu yang mendapatkan masalah, terus aku bisa menyelesaikan. Nah itu Pencapaian aku tuh ya. seneng tuh, ya. Nah itu pencapaian. Seperti itu. Ternyata jangan Ngelihat melihat yang jauh-jauh bedanya ya. aja gitu ya. Aku lagi pikir makanya tadi kok. Iya. Iya ya kok sampai bisa. Target jangka panjang itu Cel. Benar Iya. jangka panjang. Iya betul. Kadang kita punya big picture-nya,
yang kita lihat yang gedenya, terus sehingga kita melupakan yang kecilnya. Betul. Sedangkan kita harus balance ya, kayaknya ya, Iya. bener gak? Seimbang. Yang kecil-kecil yang kita udah capai, kita bisa capai, kita syukurin. Yang gedenya yang belum tercapai itu jadi pendorong. Iya, kita harus Membuat kita jadi terus berusaha Iya. dan lebih maju lagi. Jadi Jadi perlu berarti apa tuh, ada goal kecil-kecil, ada goal yang besar. Besar, ada ultimate goal, Ultimate iya kan? Ultimate goal, goal yang yang utamanya Iya. gitu ya. Iya. jadi walaupun yang pencapaian kecil kita harus Syukurin, Apresiat diri ya. yang udah tercapai, pencapaian yang besarnya, ultimate Apalagi? goal-nya yang belum tercapai justru menjadi pendorong, Iya. ya kan? Supaya Iya. kita, oh ya ini gitu ya. Apa ya? Kalau pendorong apa sih? Membuat kita lebih excited kan? Gitu Iya. setiap hari kan? motivasi juga ya, Motivasi, benar-benar. menjadikan Iya. kita Betul. fokus Iya. untuk Iya, mencapai ultimate-nya. Nah, ultimate aku goal nih itu. dapet nih. Aku baca nih ya. Karena ternyata Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan dan Dia mau supaya kita hidup di dalam itu. Nah, artinya bahwa pencapaian kita, kesuksesan kita menurut pandangan Tuhan adalah ketika kita melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ya kan? Nah, kalau buat tadi contohnya Cianti sama Naing, buat seorang guru kan pekerjaan baiknya Sukses, itu ya, adalah sukses, kesuksesan ya, murid-muridnya gitu kan. Nah, jadi mungkin ada anak-anak muda, orang-orang muda yang selalu hidupnya nggak tenang, ya sahabat-sahabat perempuan yang merasa yang wah saya belum punya karir yang hebat nih, Iya. saya Iya. belum sukses nih gitu ya. Belum bisa beli rumah, saya belum bisa belum beli bisa rumah, belum bisa saya belum bisa punya gaji 2-3 digit tuh. Tapi memang kadang-kadang suka gitu loh ada anak. Jadi mereka Iya sih. nggak enjoy hidupnya Ya, gitu. handphone saya belum yang 14. Iya. Iya gitu ya. Heeh. Boleh aja sih, kayaknya maksudnya punya goal, sesuatu goal. Tapi hal-hal kecil mesti kita syukurin. nih. Syukurin gitu Yang ya. kecil-kecil nih. Iya, hal yang gedenya jadi penyemangat, pendorong, ya, memotivasi kita. Ya, mungkin kalau ada di antara sahabat perempuan yang mau berbagi cerita tentang pengalaman suksesnya gitu ya, mungkin bisa ketik di kolom komentar. Dan terus dukung kami dengan cara Like, share, dan subscribe. Di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua.